Hello guys, welcome to my channel. Jadi, pada video ini, kita akan sharing tentang salah satu materi dari dasar sistem kendali tentang analisis kesalahan, atau biasa lebih dikenal steady state error. Nah, steady state error ini merupakan salah satu analisis terpenting terkait dengan sistem kontrol atau sistem kendali. Nah, sebenarnya ada dua lainnya yang berperan penting dalam analisis sistem kontrol ini, yaitu pertama ada respon transient dan stabilitas. Error pada sistem kontrol dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya karena perubahan input acuan, sehingga pada sistem akan menimbulkan gesekan statis, backlash, drift amplifier, dan lainnya. Suatu sistem mungkin tidak memiliki error ketika menggunakan input step, tapi ketika menggunakan sistem yang sama, terjadi error dengan menggunakan input lainnya, yaitu input ramp. Untuk menghilangkan error ini, salah satu upayanya yang bisa kita lakukan adalah memodifikasi struktur sistem. Steady state error ini terdapat perbedaan antara input dan output jika dimasukkan input referensi T sama dengan tak hingga. Input referensi tersebut digunakan untuk menganalisis steady state error. Nah, kita bisa melihat dari tiga gelombang input ini. Yang pertama ada input step atau step function. Dia memiliki fungsi waktu dengan nilai 1 dan fungsi Laplace-nya memiliki nilai 1/s. Dan untuk gelombang input yang kedua ada ramp function atau fungsi ramp. Dia memiliki time function sama dengan t dan transformasi Laplace-nya sama dengan 1/s². Berikutnya, terakhir ada parabola function atau fungsi parabola. Dia memiliki time function sama dengan 1/2 t². Dan transformasi Laplace-nya sama dengan 1/s⁻³. Nah, pada gambar ini kita melihat bahwa steady state error dengan input step. Jadi, sebuah sistem kita beri masukkan fungsi step dan keluarannya yang mungkin terjadi ada dua, output 1 dan output 2, di mana untuk output 1 mempunyai kesalahan steady state errornya sama dengan 0, sedangkan output 2 dengan infinite steady state error. Pada sistem loop tertutup atau feedback system, steady state error bisa kita analisa lebih lanjut. Dan untuk yang pertama, kita harus menentukan input, output, feedback, dan fungsi transfernya. Pada gambar ini, RS kita gunakan sebagai input, CS sebagai output, GS sebagai fungsi transfer. Untuk mendapatkan fungsi transfer pada suatu sistem loop tertutup, dilakukan dengan perbandingan antara RS dan CS. Perbandingan antara output dan input, yaitu CS per RS, sama dengan GS/1 plus GS dikali HS. Sedangkan untuk fungsi lainnya, antara sinyal penggerak dan sinyal masukan, atau sinyal penggerak dikenal ES, dan sinyal masukan input atau RS, dapat kita perbandingannya sebagai ES/RS sama dengan 1 dikurang CS/HS per RS. Atau dapat disimpulkan ES sama dengan 1/1 plus GS/HS kali RS. Jadi, dapat disimpulkan steady state error sinyal penggerak dengan rumus limit T menuju tak hingga fungsi ET
sama dengan limit S menuju 0 SRS per 1 plus GS HS. Nah, masing-masing input mempunyai error sendiri. Yang pertama, kita lihat pada input step. Pada input step, error yang dimiliki oleh input step ini adalah S-step tak hingga sama dengan limit S mendekati 0, S dikalikan 1 per S per 1 plus GS. Atau lebih sering digunakan 1 per 1 plus limit S mendekati 0 dikalikan GS. Itu untuk input step. Input yang kedua ada input ramp dengan error yaitu ramp tak hingga sama dengan 1 per limit S mendekati 0 S dikalikan GS. Dan terakhir ada input parabola. Parabola tak hingga sama dengan 1 per limit S mendekati 0 S kuadrat dikali gen GS. Nah, berikutnya kita akan belajar mengenai tipe sistem. Pertama-tama, kita harus mengerti tentang definisi dari fungsi transfer yang ditampilkan ini. Nah, kita bisa lihat bahwa ini adalah perbandingan antara pembilang dan penyebut. Dan kita bisa mengetahui sistem ini, yaitu dengan nilai pangkat N. Pangkat N pada penyebut ini merupakan tipe sistem. Apabila tipe 0, maka kita akan memasukkan N-nya sama dengan 0. Apabila tipe 1, kita masukkan pula N-nya sama dengan 1. Dan tipe 2, N-nya sama dengan 2. Berikutnya, apakah ada tipe 3? Jawabannya, dalam aplikasiannya sangat jarang ditemukan sistem tipe 3 atau lebih tinggi, karena lebih sulit dirancang yang lebih stabil. Sekarang kita akan membahas mengenai performansi sistem yang berhubungan dengan koefisien kesalahan statik atau KKS. KKS merupakan ukuran kinerja dari suatu sistem yang artinya semakin besar KKS-nya atau koefisien kesalahan statiknya, maka semakin kecil error steady state yang dihasilkan oleh suatu sistem. Tentunya ini sebagai acuan untuk lebih baik. Maka koefisien kesalahan statik ini ada 3, yaitu KKS posisi, yaitu KP, kedua ada KKS kecepatan atau KV, ketiga KKS percepatan atau KA. Pertama ada KKS posisi atau KP dengan rumus KP sama dengan limit S menuju 0 GS, atau error steady-nya dituliskan sebagai 1 per 1 plus limit S menuju 0 GS. Kadang-kadang lebih dikenal juga KP sama dengan limit S menuju 0 GS HS dengan error steady-nya sama dengan 1 per 1 plus KP. Berikutnya ada KKS kecepatan atau KV. Dia memiliki rumus KV sama dengan limit S menuju 0 SGS dengan nilai error steady-nya yaitu 1 per limit S menuju 0 S dikalikan GS. Kadang-kadang orang juga lebih mengenal KV sama dengan limit S menuju 0 S dikalikan GS HS dengan nilai error steady-nya adalah 1 per KV. Dan ketiga ini adalah KKS percepatan atau KA. KA ini memiliki rumus limit S menuju 0 dikali S kuadrat dikalikan GS dengan error steady-nya adalah 1 per limit S menuju 0 S kuadrat dikalikan GS. Atau orang juga bisa lebih mengenal KA sama dengan limit S menuju 0 S kuadrat dikalikan GS HS dengan error steady sama dengan 1 per KA. Nah, setelah semuanya sudah dihitung, saya dapat menyimpulkan
dengan tabel seperti ini. Bahwa apabila tipe 0, maka static error konstannya Kp sama dengan 1 atau sama dengan K. Dan errornya sama dengan 1 per 1 plus Kp. Kp-nya memiliki sama dengan 0, errornya tak hingga. Ka sama dengan 0, maka errornya juga tak hingga. Untuk tipe 1, static error konstannya Kp sama dengan tak hingga dengan errornya 0. Kv sama dengan konstan atau sama dengan 1 dengan nilai error 1 per Kv. Dan terakhir ada Ka sama dengan 0 dengan error sama dengan tak hingga. Terakhir untuk tipe 2, Kp dan Kv memiliki static error konstannya nilainya tak hingga dengan error nilainya 0. Dan Ka memiliki nilai konstan yaitu 1 dengan error 1 per Ka. Ini sudah dibuktikan dengan dimasukkan ke dalam fungsi transfer ini. Koefisien kesalahan statik untuk menetapkan karakteristik kesalahan keadaan tunak atau steady state error suatu sistem kontrol. Sehingga untuk performansi sistem yang berhubungan dengan steady state error dapat kita lihat dari nilai Kp posisi, Kv kecepatan, dan Ka percepatan. Dan terima kasih kepada yang sudah melihat video ini. Apabila Anda ingin bertanya, bisa bertanya di kolom komentar. Terima kasih.